Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai peran organisasi PGRI dalam kehidupan guru yang sesungguhnya. Perkenalkan, saya Suciana Nursabilah sebagai moderator. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Indah Fauzia. A. Organisasi Profesi Guru Indonesia. Lahirnya sebuah organisasi pada dasarnya dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan dan tujuan yang berbeda-beda. Latar belakang lahirnya sebuah organisasi setidaknya ada dua, yakni latar belakang sosial dan latar belakang material. Latar belakang sosial dipahami sebagai sebuah alasan seseorang untuk bergabung dalam sebuah organisasi agar kebutuhan dan kepuasan sosialnya dapat terpenuhi. Misalnya, memperbanyak relasi, berbagai pengalaman dan pengetahuan, dan berbagai alasan sosial lainnya. Sedangkan latar belakang material, seseorang mengharapkan adanya kemudahan dalam mencapai sebuah tujuannya. Karena menyadari bahwa dia membutuhkan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapainya. Seperti keinginan memperbesar kemampuan dalam perihal spesialisasi pekerjaan ataupun keahlian yang ditekuninya, menghemat waktu dalam mencapai tujuannya, dan menarik manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang telah dihimpun. Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan, pekerjaan, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945, tepatnya 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI merupakan organisasi profesi guru terbesar di Indonesia. Seperti organisasi profesi lainnya, PGRI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam bidang profesinya, serta melindungi hak dan kewajiban guru sebagai anggota profesi. Organisasi profesi ini memang belum berhasil menunjukkan kemampuannya dalam memperjuangkan nasib guru. Terima kasih untuk Indah Fauzia. Materi kedua akan disampaikan oleh Koirunisa. Organisasi profesi guru PGRI harusnya mampu menciptakan sistem pembinaan guru yang berkualitas lewat peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan tenaga pendidik. Organisasi ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi lahirnya ilmu pendidikan yang otonom dan inovatif, sehingga membantu pengembangan profesional profesi guru di era global ini. Dikatakan pula ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh PGRI dalam pembinaan profesionalisme guru, antara lain guru harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan serius memperhatikan pendidikan. Guru harus berkemampuan menentukan prioritas pekerjaan yang diperlukan guru, yang harus menghindari ketidakjujuran yang tidak hanya terkait dengan materi, tetapi juga waktu jam kerja dan proses belajar mengajar. Sebagai organisasi profesi, PGRI perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan apresiasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah terhadap profesi guru. Guru yang lemah, guru yang kurang gizi atau rohani akan menghasilkan generasi penerus yang kurang gizi juga. Sebaliknya, guru yang mendapatkan penghargaan serta kesejahteraan yang sepadan dengan pengabdiannya kepada masyarakat akan menjadi salah satu motor penggerak kemajuan masyarakat menuju Indonesia yang lebih baik. Terima kasih kepada Koirunisa. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Rita Zayun. Visi, misi, dan tujuan PGRI. Yang pertama ada visi PGRI. Visi PGRI adalah terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang
disegani mitra dan diakui perannya oleh masyarakat. PGRI didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan program utama di bidang pendidikan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memperjuangkan kesejahteraan bagi para guru. Makna visi PGRI diantaranya: A. Makna dan terwujudnya PGRI sebagai organisasi perjuangan. Yang pertama ada wahana mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, wahana untuk membela, mempertahankan, dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, wahana untuk meningkatkan integritas bangsa dalam menjamin terpeliharanya keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Yang keempat, berperan aktif memperjuangkan tercapainya tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima, wadah bagi para guru dalam memperoleh, mempertahankan, meningkatkan, dan membela hak asasinya baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan pemangku profesi kependidikan. Yang keenam, wahana untuk memberikan perlindungan dan membela kepentingan guru dan tenaga kependidikan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan hukum. Yang kedua ada makna dan terwujudnya PGRI sebagai organisasi profesi. Yang pertama, wahana memperjuangkan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi guru. Yang kedua, wahana mempertinggi kesadaran dan sikap guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu profesi dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, wahana menegakkan dan melaksanakan kode etik dan ikrar guru Indonesia. Yang keempat, wahana untuk melakukan evaluasi pelaksanaan sertifikasi, lisensi, dan akreditasi baik bagi pengukuhan kompetensi profesi guru. Yang kelima, wahana pembinaan bagi himpunan profesi dan keahlian sejenis di bidang pendidikan yang menyatakan diri bergabung atau bermitra dengan PGRI. Yang keenam, wahana untuk mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang, dan satuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peran serta dalam pembangunan nasional. Yang ketujuh, wahana untuk mewujudkan pengabdian secara nyata melalui anak lembaga dan badan khusus. Yang kedelapan, wahana untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan atau organisasi kemasyarakatan yang umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan. Yang C, makna dari terwujudnya PGRI sebagai organisasi ketenaga kerjaan. Yang pertama, wahana untuk memperjuangkan terwujudnya hak-hak guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, wahana untuk memperjuangkan kesejahteraan guru yang berupa imbal, jasa, rasa aman, hubungan pribadi, kondisi kerja, dan kepastian karir. Yang ketiga, wahana untuk mewujudkan prinsip dan pendekatan ketenaga kerjaan dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota. Yang keempat, wahana untuk memperkuat kedudukan, wibawa, dan martabat guru serta kesetiakawanan organisasi. Yang kelima, wahana untuk membela dan melindungi guru sebagai pekerja. Yang keenam, wahana untuk membina dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi ketenaga kerjaan baik lokal, regional, maupun global. Terima kasih kepada Rita Zayun. Selanjutnya, materi berikutnya keempat akan disampaikan oleh Komala Dewi. Selanjutnya ada misi PGRI. Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan pioner pendidikan sehingga dituntut oleh UU SPN tahun 1989 pasal 31 ayat 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61 agar memasuki organisasi profesi kependidikan serta selalu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesinya. PGRI bersama komponen bangsa yang lain berjuang yaitu berusaha secara konsisten mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. PGRI bersama komponen bangsa melaksanakan pembangunan bangsa khususnya di bidang pendidikan. PGRI selalu berusaha untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional, berusaha selalu memberikan masukan-masukan tentang pembangunan pendidikan kepada pemerintah
Pendidikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional. PGRI berusaha dengan sungguh-sungguh agar guru menjadi profesional, sehingga pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat direalisasikan. Agar guru dapat profesional, maka guru harus mendapatkan imbal jasa yang baik. Ada perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas sehingga ada rasa aman dan ada pembinaan karir yang jelas. Guru harus sejahtera, profesional, dan terlindungi. Selanjutnya ada tujuan PGRI. Yang pertama, PGRI bertujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan, mengamankan, serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketiga, PGRI bertujuan untuk mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru, tenaga kependidikan, menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan organisasi. Terima kasih kepada Komala Dewi. Materi terakhir akan disampaikan oleh Siti Fatimah. Selanjutnya ada peran PGRI bagi guru. Dipandang dari segi derajat, keeratan, dan keterkaitan antara anggotanya, PGRI berbentuk persatuan atau union, sedangkan struktur dan kedudukannya bertaraf nasional, kewilayahan, serta kedaerahan. Keanggotaan organisasi profesi ini bersifat langsung dari setiap pribadi pengemban profesi kependidikan. Dengan demikian, PGRI merupakan organisasi profesi yang memiliki kekuatan dan mengakar di seluruh penjuru Indonesia. Artinya, PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan hakikat dan martabat guru, masyarakat, lebih jauh lagi bangsa dan negara. Guru sebagai tenaga profesional memerlukan jaminan kepastian kesejahteraan dan perlakuan hukum. Kesejahteraan mengandung arti kondisi kehidupan yang utuh, seimbang, dan wajar dalam hal imbalan jasa, rasa aman, hubungan antara pribadi, kondisi kerja, dan kesempatan mengemban karir. Perwujudan kesejahteraan secara utuh ditopang oleh 5 pilar, yaitu imbalan jasa, rasa aman, hubungan antara pribadi, kondisi kerja, serta kesempatan untuk pengembangan karir dan pribadi. Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, tenaga pendidikan mendapat perhatian yang amat besar, melebihi bidang-bidang lain. Ada 6 pasal 39 sampai dengan pasal 44, terdiri atas 17 ayat yang secara khusus menyangkut tenaga kependidikan. Ini menunjukkan bahwa kedudukan tenaga kependidikan begitu penting dalam rangka upaya memajukan pendidikan secara keseluruhan. Bagi profesi kependidikan, undang-undang tentang SPN mempunyai arti yang sangat penting karena dalam undang-undang ini profesi kependidikan telah jelas dasar hukumnya. Bahkan pekerjaan guru secara tegas telah dilindungi keberadaannya. Gagasan yang mendasar yang terkandung undang-undang tentang SPN dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan ialah perlindungan dan pengakuan yang lebih pasti terhadap jabatan guru khususnya dan tenaga kependidikan umumnya. Profesi-profesi ini secara tegas akan dilindungi, dihargai, diakui, dan dijamin keberadaannya secara hukum. Perlindungan itu secara eksplisit dikemukakan dalam pasal 42 yang menyatakan bahwa pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran PGRI bagi kehidupan guru antara lain yang pertama, meningkatkan hakikat dan martabat guru. Yang kedua, memberikan perlindungan dengan jaminan hukum yang jelas bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, membina guru agar dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya. Dan yang terakhir, membantu guru agar mendapatkan hak-haknya. Terima kasih kepada Siti Fatimah. Selanjutnya, saya akan
Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini. Lahirnya sebuah organisasi pada dasarnya dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan dan tujuan yang berbeda-beda. Latar belakang lahirnya sebuah organisasi setidaknya ada dua, yakni latar belakang sosial dan latar belakang material. PGRI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam bidang profesinya, serta melindungi hak dan kewajiban guru sebagai anggota profesi. Visi PGRI adalah terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitra, dan diakui perannya oleh masyarakat. Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Sedangkan PGRI sendiri bertujuan mewujudkan cita-cita proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan mutu, kemampuan profesi guru, menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan organisasi. PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan hakikat dan martabat guru, masyarakat, lebih jauh lagi bangsa dan negara. Maka, peran PGRI bagi kehidupan guru adalah untuk meningkatkan atau memberikan perlindungan dengan jaminan hukum yang jelas bagi guru dalam menjalankan tugasnya, membina guru agar dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya dan membantu guru agar mendapatkan hak-haknya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.